Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 5. Di sini kami terdiri di atas 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ari Juanda. Yang kedua yaitu Tria Ginda Justin. Yang ketiga yaitu Sartika. Pada video kali ini kami akan membahas sebuah tema, yaitu tentang leasing, guna untuk memenuhi tugas kuliah kami, yaitu tugas kuliah mata kuliah manajemen keuangan. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan definisi leasing. Kita telah lama mendengar istilah leasing dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, apakah kita sudah paham betul apa yang dimaksud dengan leasing tersebut? Maka daripada itu, saya di sini akan mencoba menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan leasing. Apa sih itu leasing? Leasing adalah pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksud dari pembiayaan di sini adalah jika Anda membutuhkan barang dan modal untuk usaha dan atau produksi tertentu, misalnya mobil dapat disewa atau dibeli secara kredit melalui leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan Anda sesuai perjanjian yang disepakati antara kedua pihak, yaitu leasing dan orang yang membelinya. Leasing juga dapat diartikan sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran dilakukan secara berkala dan juga bisa menjadi hak milik perusahaan untuk memperpanjang waktu berdasarkan sisa uang yang ada dan telah melalui kesepakatan bersama. Dari uraian yang di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa leasing adalah suatu perjanjian antara pemilik leasing atau bisa disebut dengan lessor dan nasabah atau lessee. Pihak lessor yang menyediakan barang yang akan digunakan oleh lessee sebagai modal. Kemudian, imbalan untuk lessor berupa bayaran sewa oleh lessee dalam waktu tertentu yang telah disepakati secara bersama. Setelah kita mengetahui pengertian dari leasing, kita juga harus memahami apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan dalam menggunakan leasing. Yang pertama yaitu keunggulan. Keunggulan menggunakan leasing terdapat berbagai macam. Yang pertama yaitu pembiayaan yang penuh. Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaan dapat diberikan sampai dengan 100%. Hal ini akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan yang baru berdiri atau baru beroperasi dan perusahaan yang sedang berkembang pada saat itu. Yang kedua yaitu lebih fleksibel. Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan leasing dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran sewa guna usaha secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh leasing, sehingga pengaturan pembayaran sewa guna usaha secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan aktiva yang akan di-leasing. Yang ketiga yaitu sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu jalur kredit yang telah dimiliki. Dari segi jaminan, leasing tidak perlu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila leasing memperoleh pinjaman dari pihak lain. Yang keempat, ada off-balance sheet. Tidak hanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada leasing. Karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva, berarti prosedur pemberian aktiva tidak perlu dipenuhi secara terperinci. Yang kelima, arus dana.
persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana sebuah perusahaan. Dan yang keenam ada proteksi inflasi. Leasing merupakan pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan kurang relevan. Dan yang ketujuh, ada perlindungan akibat kemajuan teknologi. Dengan memanfaatkan leasing dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggian atau ketinggalan model atau sistem yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. Yang kedelapan, sumber pelunasan kewajiban. Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing. Karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran sewa hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasil oleh adanya aktiva yang dilesingkan. Yang kesembilan ada kapitalisasi biaya. Adanya biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, dan lain sebagainya dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusut berdasarkan lamanya masa leasing. Yang ke-10, resiko keusangan. Dalam keadaan yang serba tidak menentu, leasing yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lese terhadap resiko keusangan sehingga lese tidak perlu mempertimbangkan resiko pada tahap dini yang mungkin akan terjadi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-11, kemudahan penyusutan anggaran. Adanya pembayaran sewa guna usaha secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan leasing. Setelah kita membahas kelebihan dari leasing, selanjutnya saya akan membahas kelemahan-kelemahan dalam penggunaan leasing. Yang pertama, hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban seorang lesi telah diselesaikan dan hak opsi digunakannya. Dan yang kedua, seandainya terjadi pembatalan suatu perjanjian sewa guna usaha, maka kemungkinan biaya yang ditimbulkan cukup besar. Yang ketiga, barang modal yang diperoleh oleh lesi tidak dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Dan yang keempat, resiko yang melekat pada peralatan atau barang modal itu sendiri. Kemungkinan adanya kenakalan penyewa guna usaha untuk melakukan jual atau sewa kepada pihak sewa guna usaha yang lain. Dan yang kelima yaitu fluktuasi bunga. Adanya fluktuasi bunga menimbulkan resiko bunga bagi perusahaan sewa guna usaha karena antara investasi dalam barang yang disewa guna usaha dengan sumber dana pembelanjaan yang tidak sesuai. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan-rekan saya yaitu Tria Ginda Justin dan Sartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tria Ginda Justin. Di sini saya akan membahas tentang jenis pendanaan leasing serta contohnya di dunia nyata. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas tentang jenis-jenis leasing. Jenis-jenis leasing ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu finance leasing atau sewa guna usaha pembiayaan. Finance leasing adalah suatu leasing jangka panjang atas aktiva-aktiva tetap yang tidak bisa dibatalkan oleh kedua belah pihak. Sebagai sumber pendanaan, financial leasing adalah pada dasarnya suatu jenis alternatif pembelanjaan utang jangka panjang. Financial leasing terbagi atas 2. Yang pertama yaitu direct financial leasing adalah jika pihak leasing pada waktu sebelumnya belum memiliki barang modal yang dijadikan sebagai objek leasing tersebut. Yang kedua adalah sales and leaseback adalah jika pihak leasing sebelumnya telah memiliki barang modal yang dijadikan sebagai objek leasing kemudian menjualnya kepada lessor. Jenis yang kedua adalah operating leasing atau sewa menyewa biasa adalah
suatu operasi leasing yang tidak menyatakan kewajiban jangka panjang kepada lessor atau les, yang biasanya boleh dibatalkan oleh pihak atau pengguna aktiva setelah pemberitahuan ketetapan umum. Jenis yang ketiga adalah service leasing. Leasing jenis ini biasanya lessor menyediakan pembiayaan atas servis aktiva-aktiva selama periode tertentu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sumber dana leasing. Sumber dana leasing ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu sumber modal internal yang terbagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu modal disetor, laba ditahan, dan penyusutan. Yang kedua sumber dana leasing ini yaitu sumber modal eksternal, yang mana terbagi atas 3. Yang pertama yaitu pinjaman dari bank, yang kedua pinjaman dari lembaga bukan bank, yang ketiga yaitu pinjaman dari luar negeri. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan atau menjelaskan contoh pendanaan leasing di dunia nyata. Yang pertama yaitu FIF Group atau PT Federal International Finance, yang mana FIF Group ini merupakan perusahaan leasing yang menyediakan fasilitas konvensional atau syariah bagi konsumen yang ingin membeli sepeda motor. Yang kedua yaitu Adira Finance atau PT Adira Dinamika Multifinance. Ialah PT ini didirikan pada tahun 1990-an yang menyediakan pembiayaan seperti kendaraan bermotor baru dan motor bekas. Adira Finance ini dengan janji beratnya yaitu sahabat setia selamanya yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan penyediaan produk dan layanan yang beragam bagi konsumennya. Contoh yang ketiga yaitu Astra Credit Companies atau ACC, yang mana ACC ini merupakan perusahaan yang beroperasi pada pembiayaan mobil dan alat-alat berat. ACC ini juga memperluas usahanya untuk pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, dan sewa operasi. Sekian dari hasil penjelasan saya tentang jenis pendanaan atau sumber pendanaan leasing serta contohnya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menambahkan materi keunggulan leasing secara ekonomis. Yang pertama, pembiayaan penuh 100% tanpa uang muka. Yang kedua, persyaratan tidak ketat tanpa syarat tertentu. Yang ketiga, pembayaran angsuran relatif fleksibel. Yang keempat, off balance sheet tidak harus dicantumkan dalam neraca. Yang kelima, terlindung dari risiko keuangan, out of debt. Yang keenam, pembiayaan proyek berskala besar. Yang ketujuh, tingkat keamanan pembiayaan lebih terjamin. Pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama, lessor, perusahaan sewa guna usaha yang memiliki hak atas barang. Yang kedua, lessee, perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Yang ketiga, supplier, pihak penjual barang yang disewa gunakan. Yang kelima, bank, kreditur yang terlibat secara tidak langsung. Teknik pembiayaan leasing. Finance leasing atau full payout leasing. Leasing memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing melakukan pemesanan, pemeriksaan dan pemeliharaan barang. Operating leasing. Lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya disewakan kepada lessee. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.